Selamat datang kakak semua. Selamat datang di channel Dunia Film. Selamat menikmati review lengkap dari berbagai film spesial untuk Anda. Jangan pelit-pelit untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasi jika Anda menyukai video ini. Silahkan klik like, dan jika Anda memiliki saran dan dukungan yang ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar. Di video kali ini Anda akan menyaksikan review film The Omen yang ditayangkan pada tahun 2006 dan mendapatkan rating sebesar 5,5 versi IMDb. Film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri bernama Robert Thorne dan Catherine Thorne. Sang suami bekerja di kedutaan Amerika Serikat di Roma. Cerita berawal saat Robert ingin mengunjungi istrinya yang sedang bersalin di rumah sakit. Tetapi kabar buruk menimpa mereka karena anak mereka tidak bisa lahir dengan selamat. Seorang pastor di rumah sakit itu lalu menyarankan Robert untuk mengadopsi balita yatim piatu yang kebetulan lahir di rumah sakit itu juga. Hal ini dilakukan demi kebaikan anak itu sendiri, dan Robert juga tidak tega menyampaikan kabar duka ini pada istrinya yang sangat menginginkan seorang anak. Robert lalu mengambil inisiatif untuk mengadopsi anak yatim piatu itu dan memperkenalkannya kepada istrinya sebagai anak kandung mereka. Hari-hari setelah itu pun berlanjut. Kini Robert sudah naik jabatannya menjadi wakil duta besar Amerika di Inggris. Sebelum mereka menuju ke Inggris, duta besar Amerika bernama Stephen tewas dalam ledakan mobil yang disebabkan oleh sepuntung rokok yang memicu ledakan. Oleh karena itu, Robert dipercayakan untuk menggantikan tugas Stephen sebagai duta besar Amerika di Inggris. Singkat cerita, anak angkat mereka kini berusia 5 tahun dan sedang merayakan ulang tahunnya bersama dengan para tamu undangan. Diketahui kemudian bahwa nama anak ini adalah Damien. Di saat mereka semua sedang bersenang-senang, tiba-tiba muncul seekor serigala hitam yang hanya dilihat oleh si pengasuh Damien. Pengasuh ini seakan-akan terpengaruh oleh serigala hitam tersebut. Tidak lama setelah itu, si pengasuh Damien ini lalu naik ke atap rumah dan mengambil ancang-ancang untuk bunuh diri. Sebelum bunuh diri, si pengasuh berteriak sambil tersenyum dan berkata bahwa tindakan bunuh dirinya ini hanya untuk menghibur Damien. Dia pun lalu melompat dan mati karena jeratan tali di lehernya. Kejadian ini sontak membuat keributan, para tamu undangan pun lari ketakutan. Tapi berbeda dengan Damien, wajahnya tidak menunjukkan sama sekali rasa panik. Malah dia melambaikan tangannya pada si serigala hitam saat digendong Robert. Keesokan harinya, seorang pastor dari Roma bernama Pastor Brennan datang ke kantor Robert dan memberikan peringatan untuk lebih berhati-hati, sebab akan ada bahaya yang mengancam keluarganya. Awalnya Robert tidak menggubris Pastor Brennan, tapi kemudian Robert terkejut saat Pastor Brennan mengatakan bahwa dirinya ada di rumah sakit di saat Damien dilahirkan. Bahkan Pastor Robert sendiri menyaksikan proses bersalin tersebut. Menurut pengakuan Pastor Brennan, ibu kandung Damien adalah seekor serigala. Setelah Robert sampai di rumah, dia dan istrinya lalu menginterview seorang wanita yang melamar sebagai pengasuh Damien. Belloc nama wanita itu. Belloc kemudian diberi kesempatan untuk bertemu dengan Damien. Di kamar Damien, Belloc lalu berkata bahwa dia akan melindungi Damien. Keesokan harinya, Catherine menyuruh Belloc untuk membantu Damien berpakaian rapi karena mereka akan berangkat ke gereja. Tapi Belloc mengatakan bahwa Damien sedang sakit, padahal sebelumnya Catherine melihat bahwa Damien sedang baik-baik saja. Damien pun kemudian terpaksa harus ikut ke gereja. Di tengah perjalanan sebelum sampai ke gereja, Damien kelihatan gelisah dan tiba-tiba saja menjambak rambut Catherine seperti sedang marah. Mereka pun tidak jadi masuk ke dalam gereja dan lanjut pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Robert dan Catherine lalu berbincang tentang kejadian tersebut. Di scan inilah awal dari kecurigaan mereka terhadap hal-hal aneh yang sering terjadi di tengah keluarga mereka. Saat Damien sedang beristirahat, dia dijaga oleh seekor anjing hitam liar yang dibawa masuk oleh Belloc. Robert yang mengetahui hal ini lalu memerintahkan Belloc untuk mengusir anjing tersebut.
tapi Belloc malah menyarankan agar anjing itu tetap berada di dalam rumah. Hal ini lalu membuat Robert bersikap tegas, lalu memerintahkan agar anjing itu harus keluar dari dalam rumah. Keesokan harinya terjadi lagi hal aneh yang menimpa mereka. Damien yang sedang berada di kebun binatang kemudian membuat setiap kera yang ada di sana ketakutan. Padahal Damien hanya memandang kera-kera tersebut tanpa melakukan apa-apa. Seekor gorila bahkan mengamuk karena saking paniknya dan membuat anak-anak lain juga ikut panik karena kejadian tersebut. Di sisi lain, Pastor Brennan mendatangi Robert lalu berpesan agar Damien harus dibunuh sebelum istri Robert terbunuh. Alasan Pastor mengatakan hal tersebut karena Damien tahu bahwa ibu angkatnya sedang hamil. Padahal Robert sendiri tidak tahu mengenai hal ini. Robert yang kebingungan lalu mengabaikan saran Pastor Brennan. Tapi Pastor Brennan lalu memberikan pesan terakhirnya agar Robert harus pergi ke kota Megiddo dan menemui seorang bernama Bugenhagen. Setelah menyampaikan pesan tersebut, angin tiba-tiba bertiup kencang dan hujan pun turun. Sadar akan adanya bahaya, Pastor Brennan kemudian lari. Tetapi apa daya, kuasa jahat terlalu besar melebihi imannya. Pastor Brennan kemudian wafat karena tertancap besi dan kaca di pintu masuk biara. Kejadian berikutnya kemudian menimpa Catherine. Saat sedang merawat bunga di rumah, Damien secara tiba-tiba menabrak ibu angkatnya itu dengan skuter. Catherine yang tidak sempat menghindar kemudian jatuh dari lantai 3. Akibat kejadian ini, Catherine mengalami gegar otak, patah tulang leher, dan pendarahan dalam. Pendarahan dalam yang dimaksud adalah keguguran. Hal yang paling ditakutkan Pastor Brennan pun terjadi. Anak yang dikandung Catherine tidak selamat. Robert lalu ditelepon oleh seorang fotografer bernama Kit Jennings. Jennings kebetulan hadir di acara ulang tahun Damien dan juga di saat Pastor Brennan bertemu dengan Robert. Jennings meyakinkan Robert untuk bertemu karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Setelah mereka berdua bertemu, satu persatu fakta mulai terungkap. Jennings secara tidak sengaja memotret si pengasuh Damien yang sudah mati bunuh diri dan juga Pastor Brennan. Di foto-foto tersebut ditemukan kilatan cahaya putih yang seakan-akan menuju ke arah mereka sebelum mereka meninggal. Seakan-akan kilatan ini adalah pertanda bahwa si pengasuh dan Pastor Brennan akan mati. Untuk mengungkapkan lebih banyak fakta, maka Jennings dan Robert segera menuju tempat tinggal Pastor Brennan. Tempat tinggal Pastor Brennan merupakan sebuah rumah kecil yang di sekeliling tembok dan pintunya ditempeli ribuan lembar kitab suci dan juga ratusan salib, seolah-olah ingin menghalangi sesuatu yang jahat yang datang dari luar. Jennings kemudian menunjukkan pada Robert buku harian Pastor Brennan. Di halaman terakhir buku tersebut terdapat sebuah ayat kitab suci, tepatnya pada kitab Wahyu pasal 8 ayat 7 yang berbunyi, "Ketika malaikat pertama meniupkan sangkakalanya, angin dan hujan menghantam bumi. Ketika malaikat kedua meniupkan sangkakalanya, gunung berapi dilemparkan ke bawahnya. Ketika malaikat ketiga meniupkan sangkakalanya, sebuah bintang yang terbakar seperti obor jatuh dari langit. Ketika malaikat keempat meniupkan sangkakalanya, lautan bangkit dan menelan 200.000 jiwa manusia. Ketika malaikat kelima meniupkan sangkakalanya, sebuah bintang jatuh dari surga ke bumi, dan kepadanya telah diberikan kunci ke lubang maut. Ketika malaikat keenam meniupkan sangkakalanya, binatang buas itu dibebaskan dari lubang maut dan mendatangkan malapetaka ke bumi." Ayat suci ini telah berhasil diinterpretasikan oleh para kardinal di Roma dan diurutkan berdasarkan kejadian. Dari interpretasi ini dipercaya Damien adalah anak iblis yang dilahirkan ke bumi tepat pada saat 3 meteor melintas di angkasa. Tepat pada tanggal 6 Juni pukul 6 pagi, yakni tanggal dan jam kelahiran Damien.
Mereka berdua lalu beranjak dan bertemu dengan seorang pastor bernama Spileto di Italia. Pastor Spileto lalu kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke Cerveteri, sebuah makam tua dari masa Etruska. Sekedar catatan, Etruska adalah suku bangsa pertama yang ada di Italia Utara dan Tengah, yang membangun bangunan besar dari batu. Mereka berdua kemudian pergi ke makam tersebut dan menemukan sebuah makam yang diyakini sebagai makam dari ibu kandung Damien. Ketika makam tersebut dibuka, ternyata isi makam tersebut adalah tulang belulang seekor serigala. Di sebelah makam ibu Damien, terdapat sebuah makam kecil yang diyakini sebagai makam Damien. Makam tersebut dibuka, lalu ditemukan tulang belulang seorang bayi yang lengkap tanpa cacat. Bayi tersebut kemudian diketahui adalah anak kandung dari Robert dan Catherine. Inilah fakta yang terjadi 5 tahun yang lalu. Anak kandung dari Robert dan Catherine sebenarnya lahir dengan selamat, tetapi para antikristus atau para pemuja setan kemudian mengambil anak itu lalu membunuhnya, agar Robert dan Catherine mengadopsi seorang anak yatim piatu yang lahir saat itu juga. Dialah Damien. Sementara Robert berada di Italia, Catherine terbaring sendiri di rumah sakit kota London. Si Baylock dan Damien lalu mengambil kesempatan untuk membunuh Catherine yang sedang terbaring lemas. Catherine pun akhirnya meninggal. Robert dan Jennings lalu berangkat ke kota Megiddo, sebuah kota tua bawah tanah yang berada di sebelah selatan Yerusalem. Di sana mereka lalu bertemu dengan Bugenhagen, persis seperti pesan Pastor Brennan. Dari pertemuan itu, dikatakan bahwa Damien harus mati dengan cara menancapkan beberapa pisau suci yang dimiliki oleh Bugenhagen di atas altar. Tetapi sebelum melakukannya, Jennings sudah mati terlebih dahulu. Robert lalu pulang kembali ke kota London dan langsung menuju ke rumahnya. Di sana, dia mendapati Damien sedang tertidur. Sebelum membunuh Damien, dia memastikan terlebih dahulu tanda lahir Damien. Dan tanda lahir itu ternyata ada di belakang kepala Damien, bertuliskan 666. Tiba-tiba si pengasuh yang antikristus itu lalu menyerang Robert, dan perkelahian di antara mereka pun terjadi. Robert kemudian kabur dengan membawa Damien ke gereja untuk dibunuh di atas altar. Di saat-saat terakhir itu, seorang polisi lalu menembak Robert karena terlihat ingin menikam anaknya sendiri. Robert lalu mati sebelum Damien mati. Di skena akhir kita diperlihatkan dengan proses penguburan Robert. Di situ, ternyata Damien masih hidup dan diasuh oleh Presiden Amerika. Cerita pun selesai. Zombie apocalypse.